Halo teman-teman, selamat datang kembali di mata kuliah manajemen risiko. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi perencanaan mitigasi risiko di seluruh organisasi. Di mana organisasi harus memulai mitigasi risiko? Organisasi harus dimulai dengan mengidentifikasi aset. Inventaris aset membantu menentukan nilai sistem, layanan, dan data. Nilai aset bisa bersifat moneter atau bisa juga relatif. Misalnya, dapat digunakan untuk memutuskan untuk menetapkan nilai seperti tinggi, sedang, dan rendah untuk aset. Nilai aset tidak selalu sama dengan biaya perawatan. Sebaliknya, nilai berkaitan dengan dampak bisnis yang mungkin terjadi jika aset tersebut rusak atau hilang. Berikut contoh-contohnya. Server basis data bernilai tinggi, server file bernilai tinggi, server email bernilai tinggi, infrastruktur jaringan bernilai tinggi, server web bernilai sedang, sistem desktop pengguna bernilai sedang, pengguna bernilai rendah. Selanjutnya, dengan mengidentifikasi dan menganalisis ancaman dan kerentanan, dapat dilakukan penilaian ancaman dan kerentanan pada setiap aset. Misalnya, memulai penilaian pada server database. Apa ruang lingkup manajemen risiko organisasi? Ruang lingkup manajemen risiko menunjukkan bidang yang menjadi perhatian. Dapat dianggap sebagai wilayah kendali, ada beberapa hal yang dapat dikendalikan dan ada beberapa hal yang tidak dapat dikendalikan. Misalnya, tidak bisa mengendalikan angin topan atau gempa bumi, tapi dapat mengurangi dampak peristiwa ini dengan merencanakan bagaimana organisasi akan meresponnya, namun tetap saja tidak bisa menghentikan terjadinya hal tersebut. Selanjutnya, saat mempertimbangkan ruang lingkup manajemen risiko dalam organisasi, pertimbangkan hal-hal berikut. Critical Business Operation, pengiriman layanan pelanggan, mission critical business system, application, dan data access, dan 7 domain infrastruktur TI yang khas, kesenjangan keamanan sistem informasi, Oke, kita mulai dari critical business operation. Langkah awal dalam manajemen risiko adalah mengidentifikasi operasi bisnis apa yang penting. Dengan kata lain, jika ingin mengidentifikasi operasi bisnis, apa yang harus berfungsi untuk memastikan organisasi tetap bertahan. Business Impact Analysis atau BIA adalah alat utama yang akan digunakan untuk langkah ini. Alat membantu organisasi mengidentifikasi dampak jika terjadi risiko yang berbeda. Selanjutnya, salah satu elemen kunci BIA adalah identifikasi biaya. Terdapat identifikasi biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung mencerminkan biaya langsung dari pemadaman listrik. Misalnya, jika server web gagal dan tidak dapat memproses penjualan, penjualan yang hilang selama periode ini merupakan biaya langsung. Biaya tidak langsung meliputi hilangnya goodwill pelanggan dan biaya untuk memulihkan goodwill tersebut. Biaya ini membantu mengidentifikasi prioritas layanan atau fungsi. Jika biaya pemadaman listrik tinggi, maka akan mengeluarkan lebih banyak uang untuk mencegah pemadaman listrik. Selanjutnya, BIA mengidentifikasi pemadaman maksimum yang dapat diterima atau MAO. MAO adalah jumlah waktu maksimum suatu sistem atau layanan dapat mati sebelum mempengaruhi misinya. MAO kadang-kadang disebut sebagai pemadaman maksimum yang dapat ditoleransi atau MTO, atau periode gangguan maksimum yang dapat ditoleransi atau biasa disebut MTPOD. MAO secara langsung mempengaruhi waktu pemulihan yang dibutuhkan. Dengan kata lain, bayangkan MAO adalah 30 menit. Rencana pemulihan harus mampu memulihkan sistem yang gagal dalam waktu 30 menit. Bagian besar dari BIA adalah pengumpulan data. Mengumpulkan data dapat dilakukan dengan melihat laporan yang tersedia serta dengan mewawancarai personal. Saat menyelesaikan BIA layanan atau fungsi tertentu, akan terdapat berbagai pertanyaan.
Berikut beberapa pertanyaan kunci. Bagaimana layanan ini mempengaruhi profitabilitas organisasi? Bagaimana layanan ini mempengaruhi kelangsungan hidup organisasi? Bagaimana layanan ini mempengaruhi citra organisasi? Bagaimana dampak pemadaman terhadap karyawan? Bagaimana pemadaman listrik akan berdampak pada pelanggan? Kapan layanan ini perlu tersedia? Berapa MAO layanannya? Selanjutnya, pengiriman layanan pelanggan. Manajemen risiko mencakup evaluasi layanan yang diberikan kepada pelanggan. Dalam konteks ini, pelanggan adalah setiap entitas yang menerima layanan. Pelanggan yang jelas adalah mereka yang memberi layanan. Misalnya, jika organisasi Anda menyediakan layanan email untuk usaha kecil tersebut adalah pelanggan Anda. Alih-alih mengelola server email mereka sendiri, mereka melakukan outsourcing layanan tersebut kepada Anda. Nah, di pengiriman layanan pelanggan ini terdapat yang namanya Service Level Agreement atau SLA. Adalah dokumen yang mengidentifikasi tingkat kinerja yang diharapkan dengan mengidentifikasi waktu aktif minimum atau waktu henti maksimum. Organisasi menggunakan SLA sebagai kontrak antara penyedia layanan dan pelanggan. SLA dapat mengidentifikasi sanksi moneter jika persyaratan tidak dipenuhi. Jika organisasi memiliki SLA dengan organisasi lain, hal ini harus disertakan dalam tinjauan manajemen risiko. Selanjutnya, pelanggan yang kurang jelas adalah pelanggan internal. Setiap karyawan atau departemen yang menerima layanan adalah pelanggan. Karyawan tidak akan memiliki SLA dengan departemen TI, namun ada ekspektasi terhadap tingkat layanan tertentu. Jika salah satu dari layanan ini gagal terlalu lama, hal itu akan mulai mempengaruhi misi. Ini juga mengacu pada MAO. Selanjutnya, Mission Critical Business System Application and Data Access. Banyak organisasi memiliki sistem, aplikasi, dan data yang sangat penting. Jika ini tidak tersedia, misi akan terpengaruh. Penting untuk mengidentifikasi dan meninjau hal ini ketika meninjau manajemen risiko dan rencana mitigasi risiko. Mission Critical Business System adalah sistem atau proses apapun yang merupakan bagian integral dari organisasi. Kita dapat membantu mengidentifikasi hal ini dengan terlebih dahulu mengidentifikasi Critical Business Function atau CBF dan Critical Success Factors atau CSF. Selanjutnya, CBF adalah fungsi apapun yang dianggap penting bagi suatu organisasi. Jika CBF gagal, organisasi akan kehilangan kemampuan untuk melakukan operasi penting seperti penjualan kepada pelanggan. CSF adalah elemen apapun yang diperlukan untuk menjalankan misi suatu organisasi. Suatu organisasi akan memiliki beberapa elemen yang harus berhasil agar organisasi dapat berhasil. Misalnya, infrastruktur jaringan yang andal dapat dianggap sebagai CSF bagi banyak perusahaan saat ini. Jika infrastruktur jaringan gagal, komunikasi dapat terhenti. Nah, berikut gambar yang merupakan fungsi untuk membuat suatu pembelian. Mungkin teman-teman bisa perhatikan, pahami juga ya teman-teman alurnya. Nah, selanjutnya fungsi bisnis penting di sini adalah akses internet. Server web harus memiliki akses internet yang andal. Jika akses internet gagal, pelanggan tidak dapat mengakses server web. Selanjutnya ada ketersediaan server web. Server web harus beroperasi. Ini termasuk server web dan aplikasi web. Jika server web gagal, pelanggan tidak dapat menyelesaikan pembelian. Selanjutnya, ketersediaan server basis data. Server basis data mencatat transaksi. Ini termasuk rincian tentang pelanggan, produk yang dibeli, dan informasi pembayaran. Jika server database gagal, aplikasi web tidak dapat menyelesaikan transaksi. Berikut merupakan fungsi bisnis yang penting dalam penerimaan dana. Mungkin teman-teman bisa melihat alurnya melalui gambar berikut ya teman-teman. Nah, di gambar 10 strip 2 tadi menunjukkan bagaimana pembayaran diterima.
Transaksi kartu kredit adalah hal biasa di internet. Organisasi harus mematuhi standar keamanan data industri kartu pembayaran atau PCI DSS untuk memproses pembayaran kartu kredit. Aplikasi web menggunakan data dalam database untuk mengidentifikasi rincian pembayaran kartu kredit, kemudian mengirimkan permintaan ke bank yang sesuai untuk pembayaran. Selanjutnya, memerlukan fungsi bisnis penting yang sama seperti langkah pembelian, namun diperlukan satu elemen tambahan. Kepatuhan PCI DSS diperlukan. Hal ini memastikan organisasi memenuhi standar keamanan minimum untuk data kartu kredit. Berikut gambar dari Critical Business Function Shipping the Product. Nah, di gambar 10 strip 3 tadi menunjukkan langkah terakhir dalam proses tersebut. Pada langkah ini, pekerja menggunakan aplikasi gudang untuk mengidentifikasi produk yang akan dikirim. Aplikasi ini berinteraksi dengan server database. Server database memiliki rincian tentang produk yang dibeli, pelanggan, dan lokasi produk. Pekerja gudang kemudian mengirimkan produk ke pelanggan. Langkah ini memiliki beberapa fungsi penting tambahan, yaitu server aplikasi gudang. Aplikasi ini harus tersedia untuk pekerja, itu juga harus dapat berinteraksi dengan server database. Jika aplikasi tidak tersedia, pekerja tidak akan dapat mengidentifikasi produk yang akan dikirim. Pengiriman akan berhenti. Selanjutnya, server basis data. Server basis data ini diperlukan untuk mengidentifikasi produk apa yang akan dikirim. Hal ini juga mengidentifikasi rincian kemana harus mengirimkannya. Jika data dari server ini tidak tersedia, pengiriman akan berhenti. Selanjutnya, pekerja. Para pekerja mengemas dan mengirimkan produk yang dibeli. Mereka menggunakan aplikasi gudang untuk mengidentifikasi material. Jika pekerja tidak tersedia, pengiriman dihentikan. Bahkan jika sebuah organisasi telah mampu mengotomatiskan beberapa fungsi, seperti mengambil produk, pekerja akan menyelesaikan prosesnya. Selain itu, interaksi manusia sangat berharga untuk pengendalian kualitas. Selanjutnya, ada warehouse. Produk disimpan dan dikirim dari gudang. Jika gudang rusak, ada dua hal yang terkena dampaknya. Yang pertama, inventaris mungkin hilang. Misalnya, kebakaran dapat menghancurkan sebagian atau seluruh inventaris di gudang. Kedua, pengiriman mungkin terhenti atau diperlambat. Jika area pengiriman rusak, pengiriman mungkin terhenti total. Jika produk rusak, pengiriman produk tersebut akan tertunda. Selanjutnya, 7 domain dari infrastruktur TI yang khas. Dengan melihat masing-masing domain ini, dapat mengidentifikasi cakupan manajemen risiko yang diperlukan untuk organisasi, yaitu domain pengguna. Risiko utama yang terkait dengan domain pengguna terkait dengan rekayasa sosial. Kita dapat mengatasi risiko ini dengan meningkatkan kesadaran pengguna, menerapkan kebijakan penggunaan yang dapat diterima atau AUP untuk memastikan pengguna mengetahui apa yang harus dan tidak boleh mereka lakukan. Selanjutnya, gunakan spanduk logo untuk mengingatkan pengguna tentang AUP. Sesekali mengirim email berisi informasi keamanan untuk menjaga keamanan dalam pikiran mereka. Selanjutnya, gunakan poster di area karyawan. Selanjutnya ada workstation domain. Beberapa risiko utama yang terkait dengan stasiun kerja terkait dengan malware. Perlindungan utama adalah memastikan untuk menginstal perangkat lunak antivirus. Selain itu, perlu untuk memperbarui tanda tangan dengan AV secara berkala. Kemudian, harus selalu memperbarui sistem operasi. Ketika patch keamanan tersedia, patch tersebut harus dievaluasi dan diterapkan bila diperlukan. Selanjutnya ada LAN domain. Router atau switch biasanya terletak di lemari kabel atau ruang server. Hal ini memastikan mereka dilindungi dengan keamanan fisik. Jika penyerang memiliki akses tidak terbatas ke perangkat ini, ACL dapat dimodifikasi. Selain itu, penyerang dapat menghubungkan titik akses nirkabel untuk menangkap dan mengirimkan semua lalu lintas melalui perangkat manapun. Banyak organisasi juga menerapkan keamanan pelabuhan sebagai kontrol tambahan. Keamanan port memastikan bahwa hanya komputer tertentu yang dapat terhubung dengan
perangkat jaringan. Selanjutnya, LAN to WAN domain. Berbagai jenis serangan datang dari internet. Perlindungan utama di sini adalah penggunaan satu atau lebih firewall. Firewall dapat memeriksa lalu lintas yang melewatinya dan mengizinkan atau memblokir lalu lintas berdasarkan aturan. Meskipun sebagian besar organisasi mempunyai firewall, perhatian utama di sini adalah pengelolaan firewall. Masalah umum adalah terlalu banyak aturan firewall yang mengizinkan terlalu banyak lalu lintas. Firewall harus membedakan dan hanya mengizinkan jenis lalu lintas tertentu. Selanjutnya ada remote access domain. Jika organisasi menggunakan server akses jarak jauh, perlu untuk mempertimbangkan risikonya. Jika menggunakan server akses jarak jauh, dial-in, sistem akan tersedia dari telepon manapun. Penyerang hanya perlu mengetahui nomor teleponnya. Jika menggunakan server VPN memiliki alamat protokol internet atau IP yang tersedia untuk umum dari mana saja di internet. Hal ini rentan terhadap serangan dari mana saja di dunia. Lalu, remote access domain dapat menggunakan beberapa kontrol berbeda untuk melindungi server di domain akses jarak jauh. Panggilan balik otomatis adalah salah satu metode yang digunakan dengan server akses jarak jauh atau dial-in. Bayangkan Shelly bisa bekerja dari rumah. Informasi akunnya termasuk nomor teleponnya. Saat dia menelepon, dia meminta untuk masuk. Segera setelah dia masuk, server jarak jauh menutup telepon dan memanggil nomor rumahnya. Jarak jauh adalah kontrol lain yang digunakan dengan akses jarak jauh. Kebijakan digunakan untuk menentukan beberapa kondisi untuk memastikan koneksi aman. Selanjutnya, WAN domain. Metode perlindungan utama untuk sistem di domain WAN adalah penggunaan zona demilitarisasi atau DMZ. DMZ menggunakan dua firewall. Satu firewall memiliki akses langsung ke internet. Firewall lainnya memiliki akses langsung ke jaringan internal. Area di antara kedua firewall tersebut adalah DMZ. Meskipun DMZ tidak menghentikan penyerang mengakses server, DMZ dapat membatasi akses penyerang. Selain itu, server ini harus selalu diperbarui. Selanjutnya, ada sistem dan application domain. Persyaratan utama untuk menjaga keamanan sistem ini adalah memastikan administrator memiliki pelatihan dan pengetahuan yang memadai. Selain itu, praktik konfigurasi dan manajemen perubahan sangat membantu. Manajemen konfigurasi memastikan sistem dikonfigurasikan menggunakan praktik keamanan yang baik. Selanjutnya, Information System Security Gap. Information System Security Gap mengacu pada perbedaan antara kontrol yang dimiliki dan apa yang dibutuhkan. Penilaian risiko atau RA memberikan laporan tepat waktu. Hal ini dapat digunakan untuk membandingkan ancaman dan kerentanan yang ada dengan pengendalian yang ada. Sekalipun RA terakhir sudah sempurna, ia tidak mampu mengatasi ancaman dan kerentanan yang muncul setelah RA. Laporan analisis kesenjangan mendokumentasikan kesenjangan keamanan. Gabungkan laporan analisis kesenjangan dengan rencana remediasi. Rencana remediasi mengidentifikasi bagaimana kesenjangan keamanan ditutup. Dengan kata lain, laporan ini memberikan rekomendasi mengenai pengendalian apa yang harus diterapkan. Selanjutnya, mengidentifikasi elemen mitigasi risiko dan pengurangan risiko untuk seluruh organisasi. Meskipun penting untuk melihat masing-masing sistem dan fungsi untuk mengetahui kemungkinan risikonya, penting juga untuk mengambil pandangan yang lebih luas. Pandangan makro organisasi mengidentifikasi bagaimana semua bagian cocok satu sama lain. Beberapa kontrol yang memiliki tampilan makro organisasi antara lain Account Management Controls. Kontrol ini memastikan pengelolaan akun aman. Dengan kontrol pengelolaan akun, kita dapat memberikan akun terpisah kepada setiap pengguna. Kita juga dapat menonaktifkan akun jika pengguna keluar. Kita dapat juga menggunakan kebijakan manajemen kata sandi untuk akun tersebut. Selanjutnya, kontrol akses. Meskipun kontrol akses diterapkan pada sistem individual,
dapat membuatnya menggunakan sistem global. Misalnya, domain Microsoft menggunakan layanan domain directory aktif sebagai dasar untuk menetapkan izin dan mengontrol akses. Sebagian besar organisasi membuat model administratif yang menentukan cara menggunakan grup untuk mengatur pengguna. Kita juga kemudian memberikan izin akses ke grup, bukan pengguna individual. Hak istimewa terkecil adalah prinsip inti yang diterapkan dengan kontrol akses. Selanjutnya ada akses fisik. Hanya masalah waktu sebelum penyerang membobol sistem jika dia memiliki akses fisik tidak terbatas ke sistem. Kontrol akses fisik digunakan untuk melindungi aset berharga. Ini dapat mencakup kunci, kunci sandi, kartu proximity, dan sistem televisi sirkuit tertutup atau CCTV. Selanjutnya, melakukan cost-benefit analysis. Cost-benefit analysis atau CBA adalah langkah penting ketika mengevaluasi suatu pengendalian. Kita membandingkan biaya pengendalian dengan biaya risiko jika hal itu terjadi. Jika biaya penerapan pengendalian lebih besar daripada biaya risikonya, hal ini tidak efektif dari segi biaya. Proyeksi manfaat dapat dihitung dengan rumus berikut. Manfaat yang diproyeksikan sama dengan kerugian sebelum pengendalian dikurang kerugian setelah pengendalian. Kemudian dapat menentukan apakah kontrol harus digunakan dengan rumus ini. Manfaat yang diproyeksikan dikurang biaya pengendalian. Jika hasilnya bernilai positif, maka pengendaliannya bermanfaat. Jika nilainya negatif, biaya pengendalian lebih besar daripada manfaatnya dan tidak boleh dibeli. Selanjutnya, praktik terbaik untuk merencanakan mitigasi risiko di seluruh organisasi. Tinjau dokumentasi historis, ini termasuk RA dan BIA sebelumnya. Mencakup dokumentasi tentang kebijakan dan prosedur. Ini juga mencakup dokumentasi apapun tentang insiden keamanan di masa lalu. Meskipun risiko berubah, banyak ancaman dan kerentanan yang tetap sama. Selanjutnya, sertakan fokus yang sempit dan luas. Mengidentifikasi risiko spesifik dan strategi mitigasi untuk sistem dan fungsi tertentu. Ini adalah fokus yang sempit. Namun, harus memperluas fokus untuk mencakup seluruh organisasi. Misalnya, program pelatihan dan kesadaran membantu memastikan seluruh organisasi menyadari pentingnya keamanan. Selanjutnya, pastikan bahwa undang-undang yang berlaku telah diidentifikasi. Luangkan waktu untuk memahami undang-undang tersebut. Jika kita tidak tahu hukum apa yang berlaku, kita tidak akan patuh. Jika undang-undang berlaku di organisasi kita, pastikan kita menerapkan langkah-langkah untuk mematuhinya. Ulangi RA ketika kontrol berubah. Penilaian risiko diselesaikan pada suatu waktu. Jika kontrol berubah, RA tidak berlaku lagi. Sertakan analisis biaya manfaat. CBA memberikan justifikasi atas pengendalian dan membantu kita menentukan nilainya. Beberapa CBA dengan jelas menentukan bahwa pengendalian harus dibeli. CBA lain dengan jelas menentukan bahwa suatu pengendalian tidak sebanding dengan biayanya. Nah, gimana nih teman-teman? Semoga teman-teman dapat memahami apa yang tadi dijelaskan ya teman-teman. Oke, sekian dari materi kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye.